Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Fitriani dengan NPM 2106183 kelas E. Pada mata kuliah Matematika Diskrit 1 ini, saya akan membahas mengenai bab relasi dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Fitri Nurayani, Eskom Mkom. Nah, untuk relasi ini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat relasi, relasi kesetaraan, relasi pengurutan parsial, klosur relasi, dan relasi inner. Untuk sifat-sifat relasi, di sini ada relasi refleksif, irefleksif, simetri, asimetri, dan antisimetri. Pada sebuah relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika A, A adalah anggota untuk setiap A. Nah, kalau irefleksif, sebuah relasi R pada himpunan A tidak irefleksif jika ada A atau A tetapi tidak terdapat A, A. Untuk relasi R, sebuah himpunan A adalah simetri jika bila mana A, A adalah anggota R, maka B, A anggota R. Untuk sebuah relasi R pada sebuah himpunan A adalah asimetri jika bila mana A, B anggota R, maka B, A-nya bukan anggota R. Nah, untuk sebuah relasi R pada sebuah himpunan A adalah antisimetri jika bila mana A, B adalah anggota R dan B, A anggota R. Nah, contohnya akan saya jelaskan di sini. Nah, ini untuk refleksif di mana anggota R-nya yaitu ada 1,1, 2,2, 3,3 dan 4,4. Kalau irefleksif 1,3 dan 4,1. Nah, ini untuk simetri di mana anggota relasinya ada 1,2, 2,1, 2,3, 3,2, 3,4, 3,3, 3,4 dan 4,3. Nah, untuk refleksif ini dikatakan refleksif itu apabila diagonal utamanya semuanya 0. Kalau untuk untuk irefleksif semuanya kebalikan dari refleksif, yaitu semua diagonalnya 0. Nah, kalau untuk simetri apabila dilipat maka hasilnya akan sama. Nah, untuk asimetri ada R sama dengan 1,2, 1,3, 1,4 dan 3,4. Ini untuk asimetri jika A, B bagian dari relasi, maka B, A tidak boleh ada relasi dan diagonal utamanya harus 0. Nah, ini untuk relasi kesetaraan, di mana definisinya yaitu relasi R pada himpunan A disebut relasi kesetaraan jika ia refleksif, setampuk, dan menghantar. Secara intuitif, di dalam relasi kesetaraan ini ada dua benda berhubungan jika keduanya memiliki beberapa sifat yang sama atau memenuhi beberapa persyaratan yang sama. Nah, contoh relasi kesetaraan yaitu ada
Jika A sama dengan anggotanya 1, 2, 3, 4 dan relasi R-nya didefinisikan sebagai berikut. Maka R 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,3, 4,4. Maka R adalah relasi kesetaraan. Nah, kalau untuk berikutnya ada relasi pengurutan parsial. Untuk definisinya, relasi R pada himpunan S dikatakan relasi pengurutan parsial atau partial ordering relation jika ia refleksif, tolak setangkup, dan menghantar. Himpunan S bersama-sama dengan relasi R disebut himpunan terurut secara parsial dan dilambangkan dengan S dan R. Nah, berikut untuk contoh relasi pengurutan parsial, di mana contoh relasinya habis membagi pada himpunan bilangan bulat adalah relasi pengurutan parsial. Kenapa? Karena alasannya relasi yang habis membagi bersifat refleksif, tolak setangkup, dan menghantar. Secara intuitif, di dalam relasi pengurutan parsial ini, dua buah benda saling berhubungan jika salah satunya lebih kecil atau lebih besar daripada dan atau lebih rendah atau lebih tinggi daripada lainnya menurut sifat atau kriteria tertentu. Nah, untuk berikutnya ada relasi klosur relasi, di mana klosur relasi ini ada beberapa di antaranya klosur refleksif, di mana definisinya yaitu ada definisi misalkan R adalah sebuah relasi pada himpunan A, maka untuk klosur refleksifnya dari R adalah R anggota A yang dalam hal ini maka anggotanya A, A adalah anggota A. Contohnya seperti berikut. Misalkan R 1,1, 1,3, 2,3, 3,2 adalah relasi pada A 1,2, 1,2,3, maka A-nya 1,1, 2,2 dan 3,3. Sehingga klosur refleksif dari R adalah R anggota R gabungannya 1,1, 1,3, 2,3, 3,2 anggota gabungan dari 1,1, 2,2, 3,3 sama dengan 1,1, 1,3, 2,3, 2,4, 3,2 dan 3,3. Untuk berikutnya ada klosur setangkup. Nah, untuk definisinya misalkan R adalah sebuah relasi pada himpunan A. Klosur setangkup ini dari R adalah R gabungan R aksen atau inverse dengan R1 B, A atau A, B anggota R. Untuk contohnya ada di samping berikut. Misalkan R 1,3, 1,2, 2,1, 3,2, 3,3 adalah relasi pada A dengan anggota 1,2,3.
maka R aksennya atau R inverse-nya 3,1, 2,1, 1,3, 2,3, dan 3,3. Berikut ada klosur menghantar, yaitu untuk definisinya pembentukan klosur menghantar lebih sulit daripada dua buah klosur sebelumnya. Contohnya anggota contohnya R 1,2, 1,4, 2,1, 3,2 adalah relasi A yang anggotanya 1,2, 3, dan 4. R tidak transitif karena tidak mengandung semua pasangan antara A, C, sedemikian sehingga A, B dan B, C di dalam relasinya. Nah, untuk relasi NR ini adalah relasi terakhir, di mana definisinya yaitu relasi biner hanya menghubungkan antara dua buah himpunan. Relasi yang lebih umum menghubungkan lebih dari dua buah himpunan. Relasi tersebut dinamakan relasi NR atau dibacanya NR. Jika N sama dengan 2, maka relasinya dinamakan relasi biner atau B sama dengan 2. Relasi NR ini mempunyai terapan terpenting di dalam basis data. Nah, kalau untuk contoh NR ini lebih condongnya ke relasi dalam bentuk basis data. Nah, contohnya seperti berikut. Ini adalah contoh yang sering kita temui mungkin dari sebuah sistem. Di sini ada contohnya, misalkan ada NIM, ada nama, ada mata kuliah, ada nilai dengan identitas masing-masing. Nah, relasi NR atau pada basis data, setiap tabel pada basis data diimplementasikan secara fisik sebagai sebuah file. Sebuah basis data pada tabel menyatakan sebuah record dan setiap atributnya menyatakan sebuah file. Secara fisik, basis data adalah kumpulan file, sedangkan file adalah kumpulan record. Setiap recordnya terdiri dari sejumlah file. Atribut khususnya pada tabel yang mengidentifikasikan secara unik elemen relasi tersebut di relasi disebut kunci key. Nah, untuk pembahasannya sudah selesai. Untuk referensinya saya ambil dari mata kuliah semester sebelumnya dengan mata kuliah Matematika Diskrit 2 dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Ayu Latifah ST Mkom, dan berikut ada daftar referensi. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.